Kalau Poco biasanya dikenal sebagai ponsel yang punya chipset bagus, performa tinggi, dan enak buat diajak ngegame, tapi punya harga yang terjangkau. Kali ini saya lihat Poco agak lain nih. Kenapa? Karena di seri X5 Pro 5G kali ini, saya bisa bilang Poco memberikan paket lengkap untuk ponsel kelas mid-range-nya. Selengkap apa dan sebagus apa sih? Dan kalau kamu nanya ke saya, Bang, ponsel harga 3 jutaan apa sih yang recommended? Mungkin saya bisa bilang Poco X5 Pro 5G ini paling recommended. Kenapa? Yuk simak video ini selengkapnya. Pertama yang mau saya highlight adalah soal harga. Dijual di harga mulai dari Rp3.999.000 untuk varian 6/128GB dan Rp4.499.000 untuk varian 8/256GB menjadi harga yang menarik mengingat spek dan fitur yang dibawanya. Kita lanjut ke desain, bodi, dan material. Poco X5 Pro 5G ini hadir dengan bodi berbahan plastik yang menurut saya nggak bisa dikomplain juga karena harganya sendiri sudah termasuk murah. Punya desain seperti HP kekinian dengan siku yang terlihat boxy tapi tetap terasa enak buat digenggam karena nggak terlalu tajam di bagian sudutnya. Dan dia juga punya bobot yang terasa ringan dan enak digenggam. Buat saya Poco X5 Pro 5G ini sudah oke. Sebagai pemanis, menurut saya opsi warna kuning ini menarik buat kamu pilih. Karena terlihat unik dengan kombinasi warna hitamnya. Dan Poco juga seolah menjadikan perpaduan warna kuning dan hitam ini sebagai warna jagoan dan icon untuk produk-produknya. Dari segi layar, Poco X5 Pro 5G ini hadir dengan panel Super AMOLED dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz. Jadi ini udah nyaman dan enak banget buat dipakai multimedia. Dan untuk bezelnya sendiri bisa dibilang cukup tipis dan cukup bezel-less untuk handphone di rentang harga 3 jutaan. Kualitas layarnya buat saya udah lebih dari cukup untuk penggunaan harian dengan bentang layar sebesar 6,67 inci. Bisa dilihat juga kalau dia punya bezel yang cukup tipis di segala sisinya, dan yang menarik perhatian saya adalah dagunya yang terlihat cukup tipis. Karena biasanya HP dengan rentang harga 3 jutaan pasti bakal punya dagu yang lumayan tebal. Untuk urusan warna yang dihasilkan sudah cakep banget dan enak banget buat diajak nonton. Menurut saya, karakter warna di layarnya ini terasa cukup premium ya, dan nggak ketara kayak HP harga 3 jutaan loh. Selain itu karena dia sudah mendukung Dolby Vision, HDR10+, dan punya tingkat kecerahan mencapai 900 nits, jadi udah cukup nyaman kalau dipakai di bawah terik matahari. Untuk perlindungannya, dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Urusan performa, ciri khasnya Poco dia punya chipset yang cukup enak dan cukup recommended buat diajak kerja berat, mungkin untuk main game-game ringan hingga sedang. Poco X5 Pro 5G ini punya chipset Snapdragon 778G. Ya, kita semua tahu bahwa chipset 778G ini adalah chipset yang udah lama keluar, tapi buat saya pribadi, meskipun sudah telat dan sudah lama keluar, tapi chipset itu masih powerful dan masih enak banget buat dipakai ngegame ataupun urusan harian. Kalau untuk urusan game ringan sampai sedang, saya rasa nggak perlu saya jelasin panjang lebar. Karena udah pasti enak dan nyaman buat dipakai. Nah, kalau untuk game berat, sayangnya menurut saya Poco X5 Pro 5G ini masih kurang greget. Sepertinya ada penahanan performa yang dilakukan oleh Poco guna menahan suhu panas berlebih dan ketahanan baterai dari ponsel ini sendiri. Tapi overall, seperti yang saya bilang tadi, kalau HP ini masih termasuk nyaman untuk digunakan harian. Karena chipset ini saya bisa bilang adalah chipset yang sangat cocok untuk kebanyakan orang, buat harian udah aman banget. Untuk urusan kamera, Poco X5 Pro 5G ini hadir dengan lensa utama beresolusi 108MP ya, meskipun dia belum pakai OIS, tapi menurut saya untuk hasil foto dan videonya udah sangat mencukupi. Dan juga dia dilengkapi dengan lensa ultra wide beresolusi 8MP dan lensa makro 2MP. Sedangkan untuk lensa selfie-nya atau kamera depannya dia beresolusi 16MP. Ini udah cukup untuk harian. Hasil foto-fotonya menurut saya pribadi udah cukup banget buat dipakai harian. Performa chipset Snapdragon 778G dalam hal processing foto emang nggak usah diraguin lagi. Sayangnya untuk lensa ultrawide seperti sekedarnya aja. Yang penting ada dan nggak bisa dibilang jelek juga. Untuk
untuk sampel videonya, silahkan kalian nilai sendiri aja ya di cuplikan berikut ini. Sedangkan untuk sampel foto kamera depannya buat saya udah cukup, untuk urusan harian dan meeting online udah aman banget lah. Ya, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari Poco X5 Pro 5G. Ini direkam menggunakan kamera depan dengan resolusi maksimalnya yaitu Full HD. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas perekaman videonya dan juga bagaimana kualitas perekaman audionya. Untuk urusan audio, Poco X5 Pro 5G hadir dengan dual speaker dan juga sudah support Dolby Atmos. Dan untuk kualitas audionya saya bisa bilang sudah cukup meskipun nggak bagus banget dan nggak jelek banget juga. Ya untuk handphone di harga 3 jutaan buat saya udah oke lah di kelasnya. Lainnya yang ada di Poco X5 Pro 5G ini buat saya udah lengkap. Dia sudah ada AR Blaster untuk remote, sudah ada NFC, dan untuk sensor sidik jarinya dia sudah menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan ponsel. Selain itu dia juga sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan untuk kecepatan chargingnya hingga 67 watt, dan ini bisa dibilang kecepatan chargingnya sudah sangat cepat untuk handphone di kelas 3 jutaan. Dan buat saya pribadi ketahanan baterainya juga sudah cukup bagus, ditambah lagi dengan kecepatan charging yang tadi 67 watt, buat saya ini sudah sangat worth it dan sangat enak buat dipakai harian. Selain itu, Poco X5 Pro 5G ini juga bisa dibilang handphone yang sangat ringan bobotnya dan sangat enak buat multitasking, buat penggunaan harian ataupun sebagai device utama kalian. Jadi gimana menurut kamu untuk Poco X5 Pro 5G kali ini? Saya bisa bilang ini adalah handphone yang sangat recommended untuk handphone kelas di rentang harga 3 jutaan. Dan saya agak speechless. Kenapa? Karena Poco kali ini nggak cuma fokus ke chipset, nggak cuma fokus ke gaming, tapi juga fokus ke banyak hal yang mungkin sekarang Poco mulai berpikir untuk meningkatkan lagi pangsa pasarnya. Bukan lagi mereka yang cuma mencari performa, tapi juga mencari handphone yang bisa dibilang all-rounder dengan chipset yang cukup bagus dan kelengkapan yang sangat sesuai dengan kebutuhan harian kebanyakan orang. Oke, demikian review saya untuk Poco X5 Pro 5G kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.